Berabad-abad lalu, rempah telah menjadi komoditas bernilai tinggi. Dari banyak kepulauan di Nusantara, rempah dibawa dan diperdagangkan dari lintas pulau ke berbagai penjuru dunia. Cita rasa rempah tidak hanya melabuhkan kapal dari luar Nusantara, namun juga menciptakan suatu titik dan jejak budaya yang kita sebut sebagai jalur rempah. Jalur rempah menjadi bukti nyata bahwa rempah tidak hanya berperan sebagai komoditas, namun juga andil dalam perkembangan peradaban dunia dan menjadi nafas kebudayaan bahari Indonesia. Inilah jalur rempah, jejak-jejak kekayaan bangsa di masa lalu yang terus digali dan direkonstruksi. Suatu program yang diusahakan secara kolektif untuk maju sebagai warisan dunia UNESCO. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat Dream dan Sobat Nusa. Wah, seneng banget ya ketemu lagi nih bareng sama Anin yang pastinya akan menemani kalian dalam 1 jam ke depan dalam live streaming bersama Dreamco ID dan Jalur Rempah RI. Yeay! Wah, gimana kabarnya nih Sobat Dream dan Sobat Nusa yang ada di rumah? Semoga kalian tetap sehat selalu ya dan semangat selalu juga. Mungkin untuk Sobat Nusa dan Sobat Dream yang ada di luar, Anin mau mengingatkan sekali lagi, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, selalu memakai masker, bawa hand sanitizer, sering cuci tangan dan juga jaga jarak atau social distancing. Oke, nah seneng banget nih kali ini live streamingnya tuh beda dengan yang lainnya seperti biasanya, karena live streaming kali ini kita bakal belajar bareng nih melalui cerdas cermat. Wow, tema kali ini apa sih? Tema kali ini adalah Khasanah Budaya Rempah Nusantara. Seneng banget ya karena hari ini kita bakal belajar banyak nih mengenai budaya dan rempah yang ada di Nusantara. Dan di sini kita juga mengetahui ya bahwasanya rempah yang ada di Indonesia ini bukan hanya sekedar komoditi aja nih sahabat Dream dan Sobat Nusa, tapi juga sebagai identitas bangsa kita. Tepuk tangan dong untuk budaya dan rempah kita yang ada di Indonesia. Masya Allah, luar biasa banget ya. Nah, kali ini sebelum kita mulai, kita akan mendengarkan penjelasan singkat dari atas nama Direktur Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan Kemendikbud yang diwakili oleh Kepala Pokja Jalur Rempah, yaitu ada Ibu Yayu Sri Budi Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam sehat teman-teman milenial. Siang ini kita ketemu ya untuk sama-sama melihat cerdas cermat tentang budaya rempah Nusantara. Apa sih sebetulnya budaya rempah Nusantara itu? Ini adalah sebuah gerakan yang diinisiasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk merevitalisasi budaya rempah yang ada di Indonesia. Kita tahu bahwa Indonesia itu dikenal bangsa lain sebagai bangsa yang kaya akan rempahnya. Bahkan itu sudah ada sejak 4.000 tahun yang lalu sebelum bangsa asing datang ke kita, di mana masing-masing wilayah itu memiliki keunggulan produk endemik yang namanya rempah. Barangkali kalian melihat rempah itu pasti ada yang ada di dapur kita ya. Padahal sebetulnya kalau kita bicara budaya rempah itu sangat luas dan kompleks. Karena ketika kita bicara tentang budaya rempah itu adalah terkait dengan ketersambungan antar pulau, ketersambungan antar budaya yang ujung-ujungnya adalah satu sama lain saling terkait, dan itu yang menjadikan bangsa kita besar. Nah, bagaimana milenial diharapkan mengetahui dan paham tentang hal ini? Mungkin kita bisa dari hal yang dekat dengan kita. Mungkin kalau kalian melihat rempah adalah apa yang ada di dapur. Tetapi lebih dari itu bahwa kita ingin menjadikan rempah Indonesia itu sebagai modal untuk membangun masa depan, di mana anak-anak muda juga bisa mengeksplorasi banyak terkait rempah, menjadikan sebuah inovasi, sebuah produk yang nantinya membuat kalian semua bisa berinovasi lebih luas. Katakan kalian bisa membuat
produk-produk yang basisnya rempah untuk sebuah usaha yang nantinya bisa membangun perekonomian rakyat Indonesia. Yuk kita sama-sama kita ikuti cerdas cermat ini, mudah-mudahan kalian tambah ilmu. Oke ya, saya rasa cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kepada Ibu Yayu Sri Budi Rahayu sudah menyempatkan menyapa kita pada siang hari ini. Oke, Sobat Dream dan Sobat Nusa yang ada di rumah, pastinya untuk kalian yang sudah menonton ini udah gak sabar ya. Pastinya di Cerdas Cermat kali ini Anin gak bakal sendirian dong cerdas cermatnya. Di sini Anin bakal ditemani oleh 6 orang yang sangat luar biasa, yaitu adalah 6 peserta dari Cerdas Cermat. Oke, langsung aja yuk kita undang 2 tim dari Cerdas Cermat kita kali ini. Ada tim Kayu Manis dan ada tim Cengkeh. Hai semuanya. Wow, sekarang udah pada semangat-semangat nih ya. Oke, aku mau perkenalkan dulu ya, ini bareng sama Sobat Dream dan Sobat Nusa yang ada di rumah. Jadi di tim Kayu Manis ini ada Ratu Isyal Nurazara dan ada Indira Arliani dan Rahma Sultani. Hai. Dan yang kedua ada tim Cengkeh, yaitu ada Nadia Salsabila, kemudian ada Rija Nurjaya, dan juga ada Shania Marwan. Yeay, hai tim Cengkeh. Oke. Nah, kali ini aku mau kenalan lebih dalam nih sebelum kita mulai cerdas cermatnya, biar kita tuh pemanasan dikit gitu ya, Sahabat Dream dan Sobat Nusa yang ada di rumah. Jadi aku mau tanya-tanya dulu deh dari tim Kayu Manis dulu nih. Oke, sekarang kan lagi pandemi nih. Kalian selama pandemi seperti sekarang kegiatannya ngapain aja sih? Mungkin dari Kak Isyal dulu. Oke, halo semuanya. Assalamualaikum. Perkenalkan aku Ratu Isyal. Sama bareng sama tim Kayu Manis. Selama kegiatan pandemi ini sebenarnya memang masa kuliah juga jadi offline gitu ya, kegiatan beberapa ada yang dibatasi. Tapi alhamdulillah untuk sekarang ini udah mulai aktif lagi berkegiatan. Jadi akhir-akhir ini aku lagi freelance modeling dan sambil kuliah. Oke, lanjut menuju ke Kak Rahma. Halo semuanya, aku Rahman. Jadi di kegiatan kali ini sih, di pandemi ini banyak aku sih kegiatan emang di rumah, terutama kerja di banyak kali ini tuh kerja di rumah, work from home. Jadi walaupun di rumah tetap ada aktivitas, jadi tetap produktif kayak gitu sih. Oke, nah kalau dari Kak Indira sendiri nih. Halo, kalau dari aku sama dengan Rahman, kebetulan aku juga kerja gitu. Nah, selama pandemi ini yang mengharuskan kita untuk kerja di rumah juga kan, kemarin beberapa bulan lalu gitu kan, tapi karena keadaan juga semakin normal nih alhamdulillah gitu ya. Jadi kita juga harus tetap produktif gitu. Ya sih. Oke, jadi meskipun selama pandemi seperti sekarang kita harus tetap semangat ya, harus tetap produktif meskipun di rumah aja, dan jangan lupa untuk jaga kesehatan selalu. Anyway, aku lihat-lihat nih, kalian juga lagi pakai batik-batik ya. Kalau boleh tahu batiknya nih, lagi batik yang dipakai nih dari mana sih? Kalau aku ini batik tulis, ini khas Cirebon. Kebetulan aku belinya di Trusmi. Kalau misalnya teman-teman tahu ya, kalau di Cirebon itu terkenal banget, di Trusmi itu pasti batiknya bagus-bagus dan murah-murah. Wow, mana nih tim Cirebon nih yang ada di rumah? Oke, nah kalau dari Kak Rahman, apa nih batiknya nih? Kalau aku juga sama, batiknya batik tulis juga, sama sih nggak jauh sama Kaisel kayak gitu. Oke, jadi mungkin Kak Indira juga hampir sama ya sama Kak Rahman dan Kak Isyal juga. Oke, nah tadi kan ini kan temanya yaitu khasanah budaya rempah Nusantara. Nah kalau boleh tahu nih mungkin perwakilan dari tim Kayu Manis, apa sih yang kalian ketahui tentang rempah Nusantara? Kalau rempah Nusantara itu adalah rempah itu adalah identitas bangsa dari Indonesia sendiri gitu yang patut kita jaga juga gitu, karena sebelumnya juga kan rempah ini sangat sebagai komoditi kita gitu, makanya kita harus tetap jaga walaupun kita milenials nih ya, terutama milenials nih harus tetap mengenai rempah Nusantara gitu, jadi jangan dilupakan gitu sih. Wow, mantap banget. Jadi buat sahabat dan sobat Nusa yang ada di rumah, jangan lupa dengan budaya dan rempah Nusantara ya. Jadi ini benar-benar harus kita jaga juga nih dan kita lestarikan. Oke, aku mau tahu dong gel-gel kalian dari tim Kayu Manis. Yuk dicoba. Siap.
Siapkan ya. Siap. Yuk, Kak. Tarik sis. Semangat. Wow. Ini kita tim kayu manis. Kita sudah siap bertanding. Meskipun kita milenials, kita tetap jaga warisan. Rempah Nusantara. Mantap. Wih, boleh tepuk tangannya dong sahabat dan sobat Nusa yang ada di rumah. Wah gila ya, ini apa namanya, yel-yelnya bener-bener kekinian juga nih ya, yang lagi happening nih, tapi tetap apa ya, berbau-bau rempah Nusantara. Wah luar biasa, tepuk tangan dong untuk tim Kayu Manis. Yeay. Dan aku lanjut nih menuju ke tim Cengkeh. Tim Cengkeh mana suaranya? Yeay, oke. Nah, tim Cengkeh di sini boleh kenalan dulu, mungkin disapa sahabat Dream yang ada di rumah. Halo sahabat Dream. Hai, wah sahabat Dream dan sahabat Nusa udah menunggu nih ya dari tim Cengkeh. Nah, aku boleh nanya-nanya dulu ya, mungkin selama pandemi seperti sekarang kan, kita kan diimbau untuk di rumah aja. Nah, kegiatan kalian selama di rumah aja selama pandemi seperti sekarang ngapain aja sih? Mungkin dari Kak Shania dulu. Aku kebetulan biasanya ngegantiin Anin ya. Ini aku lagi Oke. digantiin sama Anin ya. Aku sih biasanya sehari-hari ya kerja dari kantor karena aku live kan, kebetulan ngegantiin Anin. Hari ini kerjaan aku digantiin sama Anin. Tukeran dulu job desk-nya. Cuma ya sambil-sambil kerja juga di rumah. Terus ya paling nonton-nonton TV kalau di rumah sih, nonton Netflix dan lain-lain. Oke, nah kalau dari Kak Rija nih. Kalau aku juga kurang lebih sama kayak Sania juga, aku juga fokus kerja. Terus di masa pandemi ini, jadi saya work from home, jadi tetap produktif di masa pandemi ini. Tetap bekerja dari rumah. Mantap. Nah, kalau dari Kak Nadia? Kalau kemarin-kemarin sih work from home juga, cuman sekarang udah mulai kerja kantor sih, tapi harus tetap jaga kesehatan. Oke, siap. Mantap ya semuanya. Jadi ibaratnya kita semua meskipun dalam keadaan berperang tetap produktif dan selalu jaga kesehatan. Nah, ngomong-ngomong Yap. nih, sama juga ya dari tim Kayu Manis juga, dari tim Cengkeh kan kita lagi berbau-bau nuansa batik gitu. Mungkin di ini ya, dikenalin nih satu persatu batiknya dari mana nih? Mungkin dari Kak Nadia. Nih batik yang aku pakai ini adalah tenun etnik dari NTB, batik di Wow, jauh banget. Kalau dari Kak Rija? Sama aku juga dari Jepara juga batiknya. Wow, luar biasa. Kalau dari Kak Sania nih? Kalau aku nih pakainya lagi pakai kerudung karena biar bisa dipakai sehari-hari. Nah, ini itu kerudungnya tenun dari Kalimantan Tengah. Wow, luar biasa. Tepuk tangan dong sahabat Dream dan sahabat Nusa buat tim Cengkeh, luar biasa loh. Dan tema kali ini kan ini ya tentang rempah-rempah nih, tentang budaya rempah-rempah yang ada di Indonesia. Nah, kalau menurut kalian nih, rempah-rempah nih apa sih? Mungkin perwakilan dari tim Cengkeh yang paling cakep nih, Karija. Ya. Kalau dari saya rempah-rempah ini kan emang khas dari Indonesia, jadi emang kita harus pertahankan, apalagi sudah banyak dikenal bermacam negara, jadi memang harus dipertahankan sih identitas negara seperti itu. Siap, berarti rempah-rempah Indonesia ini benar-benar harus dilestarikan ya, sependapat juga sama tim Kayu Manis ya, bahwasanya harus dijaga dan harus dilestarikan. Apalagi nih kaum-kaum milenial gak boleh lupa ya dengan budaya dan rempah-rempah yang ada di Indonesia. Oke, tepuk tangan dong untuk tim Kayu Manis dan tim Cengkeh. Oke, sebelumnya aku mau tes yel-yelnya dulu dong untuk tim Cengkeh. Silakan. 1, 2, 3. Kita dari tim Cengkeh, kita pasti jadi juaranya. Yang lain kalah aja, karena kita udah pasti menang. Tim Cengkeh pasti juara. Pasti juara, yeay! Wow, yel-yelnya bener-bener ya bikin semangat. Tapi buat kalian tim Kayu Manis dan tim Cengkeh harus tetap fokus ya, biar kalian nanti juga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang aku berikan. Oke, tepuk tangan dong sekali lagi untuk tim Kayu Manis dan tim Cengkeh, biar semangat ya. Oke, nah gimana, udah pada siap nih untuk tim Kayu Manis dan tim Cengkeh untuk kita mulai cerdas cermatnya? Ya. Siap,
Oke, mantap. Jadi untuk sahabat Dream dan sobat Nusa yang ada di rumah, jadi bisa simak juga ya. Jadi nanti apa jawabannya mungkin juga bisa komen-komen di bawah, atau misal kalian mau jagoin tim kayu manis atau tim cengkeh, boleh juga komen di bawah. Oke. Nah, sekarang aku mau bacain peraturannya dulu ya sebelum kita mulai cerdas cermatnya. Nah, untuk peraturan yang pertama, jadi di situ kalian juga sudah disediakan bel ya untuk kalau misal nanti kalian ingin menjawabnya. Nah, untuk bel digunakannya setelah Anin membacakan semua pertanyaannya sampai selesai. Nah, kalau semisal pertanyaannya belum selesai, kalian udah membunyikan loncengnya, itu tidak dihitung ya oleh tim juri ya. Jadi dihitungnya setelah Anin membacakan pertanyaannya sampai selesai. Nah, kalau semisal nanti untuk tim yang menjawab pertanyaannya dengan benar akan mendapatkan 100 poinnya. Oke, per pertanyaan. Jadi nanti akan ada 8 pertanyaan yang dimana per pertanyaan poinnya adalah 100. Jadi kalau misal ada dari tim kayu manis atau tim cengkeh yang menjawab semuanya benar, berarti total poinnya adalah 800. Oke, paham? Paham. Paham, mantap. Oke. Nah, setelah ini langsung aja yuk kita mulai. Gimana, udah siap ya? Bismillahirrahmanirrahim. Oke, aku mau cek dulu dong yel-yel singkatnya dari tim kayu manis. Mantap. Oke, dari tim cengkeh. Kita pasti juara. Mantap. Oke. Wah, luar biasa ya. Oke, pertanyaan yang pertama. Jeng jeng jeng. Wah, ini pastinya udah. Ayo, siap-siap. Mungkin agak merapat. Oke, dan disiapkan loncengnya biar nanti nggak kalah cepat dari salah satu timnya. Oke. Nah, untuk yang pertanyaan pertama, kita bakal jalan-jalan dulu nih. Yang deket dulu deh di Pulau Jawa. Tepatnya di mana, coba tebak? Di Yogyakarta. Ayo, udah pernah ke Yogyakarta belum? Udah dong, mantap. Nah, Yogyakarta memiliki sebuah minuman khas dengan warna yang khas juga, yaitu berwarna merah cerah atau warna merah kecoklatan. Yang biasa diminum untuk menghangatkan badan juga nih. Nah, namanya adalah belum. Namanya adalah wedang uwu. Nah, seperti yang tadi udah Anin sebutkan ya, kalau minuman ini memiliki warna yang khas. Sebutkan rempah apakah yang digunakan dalam wedang uwu yang memberikan warna khas merah cerah atau merah kecoklatan tersebut. Oke, dari tim cengkeh, silahkan. Jawabannya adalah kayu secang. Kayu secang. Apakah benar, tim? Kayu secang, ada jahe, ada juga apa lagi Ada ya? kayu manis, Kayu manis, pala, Gula batu. gula batu, sama jahe. 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 Oke ya, udah ya. Kunci ya jawabannya ya. Udah. Oke, Boleh jawabannya. diulang lagi sekali lagi nih. Oke, boleh diulang sekali lagi. Oh, yuk, apa? Pertama, apa ada apa aja rempahnya? Jahe, gula batu, Kayu manis, Kayu secang, pala, cengkeh. pala, cengkeh. Oke, kunci? Kunci. Kunci ya. Oke, sahabat Dream benar, tim Dream benar ya. Oke, selamat untuk tim cengkeh. Jawabannya adalah kayu secang. Tadi udah disebutkan di salah satunya ya, bahwasanya kayu secang ini yang memberikan warna khas merah dan merah kecoklatan pada wedang uwu. Oke, selamat untuk tim cengkeh. Udah tim kayu manis, tenang aja, masih ada 7 kesempatan lagi nih. Oke, lanjut yuk ke pertanyaan yang kedua. Oke, siap-siap ya. Oke, pertanyaan kedua adalah kita tadi udah jalan-jalan ke Yogyakarta. Nah, setelah ini kita bakalan jalan-jalan nih nyebrang, yaitu ke Bali nih. Nah, siapa nih seneng banget liburan ke Bali? Oke. Nah, biasanya Bali itu kan nggak asing ya dengan makanan, yaitu makanannya ayam atau bebek betutu. Pernah dengar nggak? Pernah dengar ya? Nah, yang dibuat dengan membalurkan bumbu khas ke seluruh permukaan daging ayam atau bebek utuh. Dan sebagian bumbu dimasukkan ke dalam rongga abdomen ayam atau bebek utuh tersebut. Nah, pertanyaannya adalah,
Sebutkan 3 rempah yang digunakan dalam bumbu pada pembuatan ayam atau bebek betutu. Oke, tim kayu manis dipersilakan. Ya, bumbunya itu ada laos, lengkuas, lengkuas, kunyit, kencur, kemiri, terus ada daun serai juga, ada daun salam, terus jeruk limau, terus juga ada bawang merah, bawang putih, sama satu lagi itu minyak kelapa. Oke, bagaimana tim Dream? Oke ya, oke jawabannya adalah, udah kunci ya? Kunci? Kunci, oke. Jawabannya adalah benar. Yeay. Selamat untuk tim kayu manis. Jadi memang di ayam betutu atau bebek betutu ini banyak banget ya bumbu rempah yang menjadi bumbu genep dan bumbu penganan pada pembuatan ayam dan bebek betutu ini. Salah satunya tadi sudah disebutkan oleh tim kayu manis. Bahwasanya di sini ada 2 bumbu nih, yaitu ada bumbu genep, merupakan bumbu khas Bali yang terdiri dari bawang merah, kencur, kemiri, bawang putih, kunyit, lengkuas, jahe, laos, cabai rawit, serai, gula merah, terasi, daun limau, daun salam, dan minyak kelapa. Dan juga yang bumbu pemenangan terdiri dari merica hitam, merica putih, cengkeh, pala, tabiabun, ketumbar, kemiri, kemenyan, jangu, bangle, dan juga kulit jeruk purut. Wow, luar biasa ya. Jadi bener-bener ya kalau semisal sahabat Dream atau sobat Nusa yang ada di rumah kalau semisal mau ke Bali bisa dicobain nih bebek dan ayam betutunya karena bener-bener ada 20 jenis rempah ya yang membaur di masakan tersebut. Luar biasa. Aduh, siapa nih udah pengen jalan-jalan ke Bali ya jadinya ya. Oke. Jadi untuk skor sementara yaitu 100-100 ya. Jadi imbang. Oke, untuk pertanyaan yang ketiga, siapakah pemenangnya? Nah, untuk pertanyaan ketiga yaitu berkaitan dengan situasi pandemi seperti sekarang. Nah, jadi mungkin selama pandemi seperti sekarang kan kita dihimbau untuk di rumah aja nih. Nah, banyak dari kita mungkin nggak bisa berlibur jadinya. Nah, biasanya kita kan juga agak lumayan stres ya kalau misal kita agak jenuh dan bosan selama di rumah aja. Nah, sebagai gantinya salah satu alternatif yang bisa dilakukan untuk meredakan stres adalah dengan menghirup aromaterapi. Bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan aromaterapi sangat beragam nih. Salah satunya adalah rempah-rempah pastinya. Indonesia memiliki berbagai jenis rempah yang dapat digunakan sebagai bahan pembuatan aromaterapi. Saat ini di layar sudah ditampilkan potongan huruf dari salah satu rempah yang biasa digunakan sebagai aromaterapi. Nah, sudah ada ya? Nah, sebutkan apa nama rempah yang dimaksud. Oke, dari tim kayu manis, silahkan. Ada suami, ada suami, ada suami, ada suami, ada suami, ada suami. Kunci? Ada suami, kunci. Kunci? Kunci. Oke. Ya. Jawabannya jeng jeng jeng. Kurang tepat. Ayo, yuk silakan tim cengkeh. Jawabannya akar wangi. Oke, kunci. Kunci ya. Oke, jawabannya adalah benar. Yeay. Selamat untuk tim cengkeh. Oke, jadi akar wangi ini benar-benar bagus banget ya. Selain menjadi aromaterapi, dia juga untuk meredakan stres pastinya dan juga bisa mengatasi insomnia nih buat sahabat Dream dan sobat Nusa yang ada di rumah mungkin yang agak susah tidur selama pandemi. Ini bagus banget nih buat dikonsumsi setiap hari dan juga bisa meredakan cemas, mengusir serangga dan juga bisa meningkatkan daya tahan tubuh dan mencegah bakteri dalam diri kita. Wah, luar biasa ya. Selamat untuk tim cengkeh sekali lagi. Yeay. Yuk, masih ada beberapa kesempatan lagi nih buat tim kayu manis. Sepertinya ini kejar-kejaran ya sahabat Dream dan sobat Nusa. Jadi kamu nih mau dukung siapa nih? Mau support tim mana nih? Langsung komen di bawah. Oke, untuk pertanyaan keempat yaitu, siap? Kita akan coba mengingat-ingat nih pelajaran sejarah zaman sekolah. Nih ayo, sekarang udah mulai flashback nih ya otaknya. Keberadaan rempah-rempah tidak bisa dilepaskan dari sejarah bangsa Indonesia.
Seperti yang teman-teman tahu ya, bahwasanya rempah-rempah ini merupakan alasan utama bangsa Eropa datang dan ingin menguasai Nusantara. Ada 5 jenis rempah yang menjadi primadona saat itu. Bahkan masih menjadi ciri khas dari Indonesia dan banyak diincar oleh negara-negara lain nih sampai saat ini. 2 dari 5 rempah tersebut adalah jahe dan kayu manis. Apakah 3 jenis rempah lainnya? Tim cengkeh duluan silahkan. Kemiri, Kemiri, pala, Tadi apa yang udah disebutin? tadi kan udah Ada Apa? 5. Tadi aku udah sebutin. Jadi 5 rempah primadona yaitu ada 5. 2 diantaranya adalah jahe dan kayu manis. Sebutkan 3 rempah lainnya. tadi kan kemiri, pala, sama cendana, cendana, Oke, kunci? kunci. Yakin? Oke, gimana tim Dream? Jawabannya jeng jeng jeng. Kurang tepat. Oke, dipersilakan untuk tim kayu manis untuk memberikan jawaban yang lebih benar. Oke. Pertama ada pala, terus ada cengkeh juga, terus ada Kunyit iya sama lada. Oke. 3. Jadi tadi Adin sudah sebutkan bahwasanya dari 5 tersebut adalah jahe dan kayu manis. Berarti mau ditambahkan apa aja tadi? Pala, cengkeh, kunyit. Pala, cengkeh, kunyit. Oke. Jawabannya adalah udah ya kunci? Yakin? Oke, jawabannya adalah jeng jeng jeng. Gimana sahabat Dream dan sobat Nusa yang ada di rumah? Mungkin kalian mau jawab bisa langsung komen di bawah. Jawabannya adalah kurang tepat. Jadi jawabannya nggak ada ya. Jadi 0-0. Jadi jawabannya dari 5 rempah primadona yaitu yang pertama ada jahe, ada kayu manis, ada cengkeh, ada pala, dan ada lada. Yeay, tepuk tangan dong buat tim cengkeh dan tim kayu manis. Wah, luar biasa ya semangat kalian. Bahwasanya dari 5 primadona rempah ini ya, ada cengkeh, lada, pala, jahe, dan kayu manis ini banyak banget juga manfaatnya sahabat Dream dan sobat Nusa yang ada di rumah. Bukan hanya untuk industri makanan dan minuman aja, tapi 5 rempah primadona ini juga bisa dimanfaatkan dalam industri obat-obatan atau farmasi dan bahkan industri kosmetik. Wow, luar biasa ya. Nikmatnya kita hidup di Indonesia seperti ini, Masya Allah luar biasa. Dan untuk skor sementara kali ini adalah jeng jeng jeng. Oke. Untuk tim cengkeh dan tim kayu manis, yeay! Untuk tim cengkeh sekarang skornya 200 dan tim kayu manis ada 100. Tepuk tangan dong buat kalian semua biar makin semangat karena masih ada beberapa kesempatan lagi. Dan lanjut kita ke pertanyaan yang kelima. Pertanyaannya agak sulit sih ini sahabat Dream dan sobat Nusa yang ada di rumah juga. Jadi karena ini juga nggak disangka-sangka ya, Sobat Dream pasti udah nggak asing kan dengan kapur barus atau kamper. Ya, yang biasa digunakan untuk mengharumkan kamar mandi, menjaga pertumbuhan jamur di dalam lemari, menghilangkan aroma tidak sedap pada sepatu, juga bisa mengusir serangga di rumah dan manfaat lainnya. Kapur barus ternyata termasuk ke dalam jenis rempah berbentuk kristal berwarna putih agak transparan dengan aroma khas yang kuat. Meskipun saat ini kapur barus yang kita gunakan sudah menggunakan bahan sintetis dan juga bukan lagi asli mengambil dari pohon, tapi pada zaman dahulu kapur barus ini dapat ditemukan dalam batang kayu, salah satu jenis tanaman yang tumbuh di Indonesia. Sebutkan jenis tanaman apa yang dimaksud? Ayo, silahkan tim kayu manis. Yuk, apa nih? Namanya. Ya? Sereh. Kunci, yakin? Yakin kunci? Insya Allah kunci. Sereh ya?
Kunci? Oke. Gimana sahabat Dream dan Sobat Nusa yang ada di rumah? Jawabannya apakah betul? Sere? Bisa langsung komen di bawah. Dan jawabannya adalah jeng jeng jeng. Jawabannya kurang tepat. Yuk langsung menuju ke tim Cengke, dipersilahkan. Bagaimana? Pohon karet. Pohon karet. Kunci? Yakin? Sudah tepat? Kunci. Oke. Insya Allah. Jawabannya adalah pohon karet. Adalah, apakah betul? Aduh, deg-degan ya. Jawabannya kurang tepat. Yaitu jawabannya adalah Laurel camper atau Cinnamon campora. Wow, tepuk tangan dong buat tim Cengke dan tim Kayu Manis. Jadi ini juga pengetahuan ya buat kita semuanya, buat sahabat Dream, sahabat Nusa, dan untuk para tim Cengke dan tim Kayu Manis ya, bahwasanya ini benar-benar kita mendapat edukasi dari rempah-rempah dan budaya Indonesia. Tapi setelah ini kita akan menuju ke pertanyaan yang ke-6. Tapi sebelum pertanyaan yang ke-6, kita akan dijelaskan dari Viti berikut ini tentang Kapur Barus oleh Kemendikbud seperti ini. Yeay, itu tadi penjelasan dari Kapur Barus ya. Jadi itu sekedar pengetahuan buat kita bahwasanya banyak banget nih yang harus kita pelajari dan kita dapatkan juga untuk sore hari ini. Oke, sebelum kita lanjut ke pertanyaan yang ke-6, aku mau cek semangatnya lagi dong dari tim Cengke dan tim Kayu Manis untuk menunjukkan yel-yelnya lagi. Oke, mungkin dari tim Cengke dulu yuk. Semangat, semangat, semangat. Ayo. 1, 2, 3. Kita dari tim Cengke, kita pasti jadi juaranya. Yang lain kalah aja, karena kita udah pasti menang. Tim Cengke pasti juara. Pasti juara, jangan sampai kalah nih. Tim Kayu Manis, yuk tunjukkan yel-yel kalian. Ayo, 1, 2, 3. Tarik sis. Semangat. Ini kita tim Kayu Manis. Kita sudah panjang bertanding. Meskipun kita milenials, tetap jaga warisan. Rempah Nusantara. Mantap. Mantap. Yeay, tepuk tangan dong. Tim Cengke dan tim Kayu Manis.
Jadi sahabat Dream dan Sobat Nusa yang ada di rumah juga udah gak sabar ya. Wah, pengen banget nih ikutan cerdas cermatnya juga. Kalian juga bisa langsung komen di bawah. Dan kalian mau dukung siapa nih? Mau ke tim Cengke atau tim Kayu Manis? Kalian bisa langsung komen di bawah juga. Yuk kita ramein sore hari ini sekaligus kita belajar. Oke? Dan siap-siap ya untuk tim Cengke dan tim Kayu Manis untuk menuju pertanyaan yang ke-6. Siap? Siap. Siap, oke mantap. Nah untuk pertanyaan yang ke-6 adalah, kita sudah kenalan dengan rempah yang digunakan dalam pembuatan makanan. Kita juga tadi udah kenalan ya dengan rempah-rempah yang dapat dibuat sebagai aromaterapi nih. Nah sahabat Dream dan Sobat Nusa yang ada di rumah pasti udah tahu nih, kalau ternyata rempah-rempah dapat digunakan sebagai pewarna alami pada tekstil. Salah satunya adalah rempah-rempah yang mungkin kita biasa gunakan sebagai bahan baku pembuatan jamu, bumbu dalam pembuatan makanan, dan sebagai pewarna pada makanan juga. Ayo siap-siap ya. Rempah ini memiliki warna yang kuat dan terkadang warnanya akan menempel di jari-jari kita setelah kita mengolahnya. Sebutkan apa nama rempah yang dimaksud. Oke, siapa dulu? Oke, dari tim Dream yaitu dari tim Kayu Manis, dipersilahkan. Jawabannya kunyit. Yaitu jawabannya kunyit. Apakah sudah yakin? Kunyit untuk warna kuning. Terus kalau warna merah itu secang. Kalau warna hijau itu daun pandan. Tapi yang sering nempel di tangan itu kunyit. Udah pasti. Oke, kunci ya. Kunci. Oke, dari tim Kayu Manis menjawab kunyit. Apakah benar sahabat Dream dan Sobat Nusa yang ada di rumah? Jeng jeng jeng. Jawabannya adalah kunyit. Yeay. Untuk tim Kayu Manis. Jadi memang kunyit ini banyak banget manfaatnya. Selain sebagai pewarna alami pada kain dan benang juga, kunyit ini mengandung kurkuminoid yang berperan memberikan warna kuning dari rimpangnya. Wow, selamat ya untuk tim Kayu Manis. Tepuk tangan dong untuk tim Kayu Manis dan tim Cengke. Oke, semangat-semangat, masih ada 2 pertanyaan lagi. Kalian udah imbang ya ini ya? Imbang ya skornya ya? Oke, 200-200. Untuk pertanyaan ke-7 adalah, teman-teman bisa langsung lihat gambar yang tertampil pada layar. Mungkin oke. Nah, ini adalah gambar dari salah satu rempah yang ada di Indonesia. Rempah ini sudah lama sekali digunakan sebagai pengharum ruangan dan juga aromaterapi. Dengan cara dibakar karena memiliki efek relaksasi. Di Pulau Jawa sendiri, membakar rempah ini bahkan sudah menjadi sebuah tradisi turun-temurun. Sebutkan apakah nama rempah yang dimaksud? Oke, dari tim Kayu Manis silahkan. Kalau dari tekstil itu kayak cendana bukan sih? Oke. Cendana. Yakin? Terus kalau itu kayak cendana nggak sih? Cendana. Apakah yakin? Kunci? Yakin sih karena kalau Yakin ya? Bismillah. Yakin? Yakin ya? Oke. Gimana sahabat Dream dan Sobat Nusa yang ada di rumah? Mungkin kalau misal kalian tahu ini rempah apa namanya bisa langsung komen di bawah. Gimana tim Kayu Manis? Langsung kunci. Jawabannya adalah cendana. Apakah betul? Oke, kunci ya. Kunci. Oke, jawabannya adalah jeng jeng jeng. Kurang tepat. Yeay. Mungkin tim Cengke mau menjawab? Oke, silakan. Apakah nama rempah yang dimaksud? Kalau misalnya bahasa Inggrisnya tuh prank apa gitu, tapi kalau bahasa Indonesianya menyan, bener nggak? Menyan. Menyan ya? Oke. Kunci? Insya Allah kunci. Insya Allah. Oke, siap. Dan jawabannya adalah, apakah betul sahabat Dream dan Sobat Nusa? Oke. Jawabannya adalah kemenyan. Yeay! Benar sekali untuk tim Cengke. Jadi
kemenyan ini banyak banget manfaatnya selain bisa ada efek relaksasi, ini juga bisa menjadi aromaterapi dan juga bisa sebagai bahan untuk pembuatan parfum nih. Karena ini adalah salah satu rempah yang diekspor ke salah satu negara yaitu Eropa, yang dimana menjadi bahan baku pembuatan industri parfum. Mungkin dari kalian yang sekarang pakai parfum, mungkin dari salah satunya yaitu bahan bakunya kemenyan juga nih, sahabat dan sobat Nusa yang ada di rumah. Oke, gimana? Ini ada pertanyaan terakhir. Gimana tim Cengkeh dan tim Kayu Manis, sudah siap? Semangat. Semangat? Oke. Nah, masih ada satu pertanyaan lagi untuk tim Kayu Manis mengalahkan tim Cengkeh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan yang terakhir. Rempah-rempah sendiri dibedakan berdasarkan asal tanamannya, yaitu rempah yang berasal dari rimpang atau akar seperti jahe dan kunyit. Rempah juga bisa dari buah tanaman seperti lada dan pala. Rempah juga dari bunga tanaman seperti cengkeh. Rempah juga dari daun tanaman seperti daun kemangi dan daun salam. Rempah dari biji tanaman seperti jinten dan ketumbar, dan rempah dari kulit batang tanaman seperti kayu manis. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir, Anin akan menyebutkan ciri-ciri dari salah satu rempah dan kalian harus bisa menebaknya berdasarkan petunjuk yang sudah Anin sebutkan. Sudah jelas? Tadi yang sudah Anin sebutkan? Oke. Petunjuknya yaitu rempah ini berasal dari bunga tanaman. Memiliki sensasi wangi, asam, dan segar saat dikonsumsi. Kerap juga dijadikan sebagai campuran dan bahan masakan Nusantara. Di Jawa Barat bunga ini dijadikan lalap yang dihidangkan bersama dengan sambal. Sedangkan di Jawa Tengah, tepatnya di Purwokerto, bunga ini dikukus dan dijadikan pecel. Apakah nama rempah yang dimaksud? Oke, dari tim Kayu Manis, silakan menjawab pertanyaannya. Sebentar. Oke, silakan berdiskusi, waktunya tidak banyak. Dan untuk tim Cengkeh siap-siap juga. Kecombrang. Kecombrang. Jawabannya kecombrang atau bunga kecombrang ya. Iya. Oke, dikunci, sudah yakin? Sudah yakin? Sudah yakin apakah jawabannya sudah benar? Gimana sahabat Dream dan sobat Nusa yang ada di rumah? Menurut kalian jawabannya apa nih? Oke, dari tim Kayu Manis masih berdiskusi. Apakah sudah yakin? Sudah. Sudah ya? Oke, jawabannya adalah bunga kecombrang dari tim Kayu Manis. Tapi sebelum aku memberikan kejelasan apakah ini benar atau salah, aku mau tes dong. Yel-yel singkatnya dari tim Kayu Manis, mana suaranya? Mantap. Dari tim Cengkeh, mana suaranya? Kita pasti juara. Kita pasti juara. Tepuk tangan dong untuk tim Kayu Manis dan tim Cengkeh. Jadi ini benar-benar ya sangat-sangat membuat deg-degan ya, apalagi mungkin sahabat Dream dan sobat Nusa yang ada di rumah. Tim Kayu Manis dan tim Cengkeh benar-benar jiwa kompetitifnya tuh gila banget. Oke. Jawabannya adalah bunga kecombrang. Yeay, selamat untuk tim Kayu Manis sudah menjawab dengan benar. Jadi bunga kecombrang ini memiliki banyak manfaat ya yang berkhasiat bagi tubuh manusia nih, sahabat Dream dan sobat Nusa. Karena rempah ini memiliki sifat antibakteri yang dapat menghambat pertumbuhan berbagai bakteri dan juga membuat bunga kecombrang ini dapat dijadikan sebagai pengawet makanan alami. Wow, tepuk tangan dong untuk tim Kayu Manis dan tim Cengkeh, luar biasa. Jadi skor kali ini adalah jeng jeng jeng. Wey, seri ya. Jadi skor dari tim Cengkeh 300 dan tim Kayu Manis 300. Tepuk tangan dong buat kalian semua.
Wah, luar biasa nih ya kompetitifnya. Mungkin sahabat Dream yang ada di rumah dan sahabat Nusa juga udah berasa greget gitu ya. Oke. Jadi karena seri, Anin akan mendapatkan satu pertanyaan lagi ya untuk kalian. Jadi untuk tim Kayu Manis dan tim Cengkeh harus benar-benar disimak baik-baik. Karena pertanyaan ini adalah pertanyaan penentu buat kalian. Apakah kalian menang ataupun kalah. Oke. Oh ya, sebelumnya Anin mau kasih tahu biar semangat nih ya. Jadi nanti untuk yang menang itu akan mendapatkan voucher belanja. Yeay! Jadi semangat untuk tim Kayu Manis dan tim Cengkeh. Aku mau cek jal-jal sekali lagi. Tim Kayu Manis mana suaranya? Mantap. Mantap, mantap. Kalau tim Cengkeh mana suaranya? Kita pasti juara. Kita pasti juara. Langsung aja pertanyaan terakhir. Rempah ini, udah siap ya? Rempah ini bisa digunakan untuk mengatasi kerontokan rambut. Sebutkan rempah tersebut. Oke, dari tim Kayu Manis dipersilahkan. Menumbuhkan rambut kan ya? Untuk menumbuhkan rambut. Untuk mengatasi kerontokan rambut. Atau kemiri. Kemiri dan ginseng. Kemiri? Satu aja Kak. Satu aja. Harus satu. Jawabannya untuk mengatasi kerontokan rambut. Rempah-rempah apakah itu? Udah. Yuk, 1, 2, Ginseng. 3. Kemiri. Jawabannya dari tim Kayu Manis adalah? Gimana jawabannya tim Kayu Manis? 1, 2, Kemiri. 3. Kemiri. Jawabannya kemiri. Yakin? Yakin? Yakin nih? Ya, yakin. Yakin ya? Oke, kunci ya. Gak mau ada perubahan. Anin hitung mulai sampai 3. Kalau ada perubahan dipersilahkan. 1, 2, 3. Jawabannya adalah? Kemiri. Kemiri. Yakin kunci ya? Oke, dari tim Kayu Manis menjawab kemiri. Kemiri ini bisa mengatasi kerontokan rambut. Untuk sahabat Dream, sobat Nusa, apakah benar? Bisa langsung komen di bawah. Yakin ya kunci dari tim Kayu Manis? Siap? Siap mendengarkan jawabannya? Oke, jawabannya adalah untuk mengatasi kerontokan rambut. Jawabannya adalah kemiri. Yeay! Selamat untuk tim Kayu Manis. Dan skor kali ini adalah jeng jeng jeng. Skornya jadi berapa nih? Skornya jadi tim Cengkeh yaitu 300 dan tim Kayu Manis mendapatkan 400. Yeay! Selamat untuk tim Kayu Manis mendapatkan voucher belanja. Tepuk tangan dong untuk kalian semuanya. Jadi untuk tim Cengkeh jangan patah semangat ya, karena nanti masih ada kegiatan-kegiatan lainnya nih, cerdas cermat lainnya. Mungkin kalian juga bisa dapat kesempatan itu. Dan jangan lupa juga buat sahabat Dream dan sahabat Nusa yang ada di rumah untuk terus memperkaya ya dan memperdalam pengetahuan kita tentang rempah-rempah yang ada di Nusantara pastinya. Dan juga jangan lupa untuk selalu dilestarikan agar tetap terus ada di Indonesia. Oke, aku mau cek suaranya dong meskipun udah ada hasilnya. Mana suaranya untuk tim Kayu Manis? Untuk tim Cengkeh mana suaranya? Wow. Jadi untuk cerdas cermat kali ini sudah dimenangkan oleh tim Kayu Manis dengan skor 400. Jadi untuk tim Cengkeh jangan berkecil hati ya sekali lagi. Karena nanti kita akan ada cerdas cermat lainnya dengan tema yang lain. Oke, semangat ya untuk tim Cengkeh.
dan tim kayu manis. Oke, mantap. Dan terima kasih juga nih untuk sahabat Dream dan sobat Nusa yang ada di rumah dan udah berkenan dan menonton untuk Cerdas Cermat pada kali ini. Senang banget kita bisa belajar bareng-bareng ya mengenai rempah-rempah dan budaya yang ada di Indonesia. Wah, luar biasa. Dan terima kasih juga untuk tim kayu manis dan tim cengkeh yang sudah mengikuti Cerdas Cermat pada sore hari ini. Dan terima kasih juga yang sebesar-besarnya juga untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang telah mendukung live pada sore hari ini. Dan semoga kita bertemu lagi ya di Cerdas Cermat next season. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat sahabat Dream dan sobat Nusa yang ada di rumah. Dan stay safe and stay healthy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Berabad-abad lalu, rempah telah menjadi komoditas bernilai tinggi. Dari banyak kepulauan di Nusantara, rempah dibawa dan diperdagangkan dari lintas pulau ke berbagai penjuru dunia. Cita rasa rempah tidak hanya melabuhkan kapal dari luar Nusantara, namun juga menciptakan suatu titik dan jejak budaya yang kita sebut sebagai jalur rempah. Jalur rempah menjadi bukti nyata bahwa rempah tidak hanya berperan sebagai komoditas, namun juga andil dalam perkembangan peradaban dunia dan menjadi nafas kebudayaan bahari Indonesia. Inilah jalur rempah, jejak-jejak kekayaan bangsa di masa lalu yang terus digali dan direkonstruksi. Suatu program yang diusahakan secara kolektif untuk maju sebagai warisan dunia UNESCO.